Ini sudah 1 minggu yang lalu sebagian umat Nasrani banyak yang puasa, baik dari Katolik maupun non-Katolik atau gereja manapun, karena puasa ini bukan keharusan tetapi kebiasaan seseorang, bagaimana dia bisa menyatu dengan puasa, menahan diri bukan hanya dari makanan dan minuman, tapi menahan diri dari pikiran-pikiran atau rencana-rencana kotor. Ya, Tuhan tidak mau kita ini sebetulnya disiksa dengan puasa. Bukan puasa segala-galanya mendekatkan diri kepada Dia. Sekali lagi saya katakan, ya, saya tidak mengajarkan saudara. Kalau saudara mengatakan itu, pikirkanlah lebih jauh, apakah puasa segala-galanya mendekatkan diri sama Tuhan atau tidak. Bagi saya, tidak melalui puasa pun bisa saja mendekatkan diri sama Tuhan, asal sungguh-sungguh memang jiwa dan batin kita ini kita serahkan kepada Dia, kita minta Roh Kudusnya memimpin kita dengan segala maksud rencana apa dengan kita puasa. Terkadang misalnya orang ujian, ya, ujian sekolah berpuasa dulu, ya. Orang memulai pekerjaan baru atau pindah rumah dan sebagainya, puasa dulu. Dan termasuk juga untuk ibadah tertentu, ibadah misalnya mengusir-usir roh jahat dan sebagainya, puasa dulu. Bagi saya pribadi tidak harus. Bagus semua, memang puasa nggak salah. Nggak ada yang salah dengan puasa itu. Tetapi jangan kita gantungkan bahwa lewat puasa itu, hanya jalan puasa itu kita dekat sama Tuhan. Kembali bagaimana jiwa dan batinmu, bagaimana niatmu. Kau lakukan pun puasa dengan aturan-aturan, dengan makanan dan minuman. Karena bukan soal makanan dan minuman kerajaan Tuhan. Ingat itu. Bukan soal makanan dan minuman, soal kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan terdiri dari kekudusan. Kekudusan. Karena bukan makanan dan minuman ini membuat kita kudus. Tidak makan, tidak minum, maka kita kudus. Tidak. Jadi jangan paksakan saudara puasa tatkala memang secara medis Anda harus makan. Tuhan malah marah. Betul enggak? Amin. Udah jelas saudara harus makan. Oleh karena kondisi fisikmu, perutmu dan sebagainya, Anda paksakan puasa. Tuhan akan katakan, bego kali kau. Bukan dengan itu kau dekat sama aku. Tidak usah paksakan dirimu. Karena memang secara medis kau harus makan setiap hari dan sebagainya. Jadi kembali kepada prinsip puasa adalah bukan dengan makanan dan minuman artinya puasa, tetapi kita cari kekudusan sama Dia dalam apa tujuan kita berpuasa itu. Nah, seperti sekarang ini umat Nasrani dan Protestan Katolik, entah apapun namanya itu, untuk masuk dalam perayaan Paskah, untuk masuk dalam suasana Paskah, agar ibadah dia itu kusuk, agar ibadahnya itu betul-betul diberkati Tuhan. Dia puasa dulu, bagus, tidak salah. Jadi kembali saya katakan lagi, kalaupun Anda berpuasa, itu tujuannya adalah bagaimana menahan nafsu daripada rancangan-rancangan yang salah, dari keinginan kedagingan dan sebagainya. Ini hari Jumat besok secara dunia mengingat kembali hari kematian Dia. Disitulah malam nanti Dia ditangkap. Kalau ceritanya ini kan Kamis, malam nantilah Dia ditangkap. Kalau diceritain Bible ini. Dan sebelum Dia ditangkap, malam nanti misalnya hari ini sudah dijadikan perjamuan kudus. Ya. Udah diadakannya perjamuan kudus sebelum Dia ditangkap.
Artinya jelas dari bibirnya dikatakan, makanlah roti ini sebagai tanda bahwa engkau dan dunia sudah mencabik-cabik tubuhku. Tetapi keselamatan akan kau dapatkan apabila kau bertobat. Dia tahu sebetulnya itu. Tetapi kenapa dia mau? Dia tahu akan dicabik-cabik. Dan sebelum dicabik-cabik pun dia kan sudah dimaki-maki orang dan sebagainya. Apalagi setelah tertangkap. Terus ada pertanyaan, kenapa dia nggak membela diri? Dan kenapa dia tidak sembunyi dan lari? Kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya? Itu pertanyaannya bagus tapi salah. Dia tidak tahu dia datang untuk menderita. Memang dia untuk menderita. Sebelum datang pun dia sudah dikatakan akan menderita, akan disalibkan. Jadi pertanyaan itu gak usah muncul kalau diyakini di Alkitab, kitab suci ini. Yaitu yang sering saya katakan, yang paling lengkap di situ kitab Yesaya kalau Anda baca nanti. Jadi sebelum semuanya terjadi, sudah dinubuatkan oleh para nabi, ya, banyak nabi-nabi, ya, dari Yesaya, Yeremia, Yeskel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jepanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Itu nabi-nabi yang sudah menubuatkan kedatangan dia atau kelahiran dia. Dan nubuatan itu sudah dikatakan, dia lahir di mana pun sudah dikatakan. Bahkan dia lahir dari seorang perawan pun sudah dikatakan tanpa bersetubuhan. Dan kotanya pun sudah dikatakan, hai engkau, hai Bethlehem Efrata, engkau adalah yang terkecil di Judea. Tetapi daripada mula akan lahir seorang raja di atas segala raja, yang pemerintahannya sudah ada, dan yang tidak berawal, dan yang tidak akan pernah berakhir. Itu menandakan dia memang sudah ada sebelum dia lahir. Dia sudah ada sebelum dia lahir. Karena apa? Dia itu ya sang pencipta langit dan bumi. Ya, bagi saudara-saudara yang baru ikrarkan Kristen, memang tidak terlalu banyak mendengarkan kisahnya. Itulah kisahnya secara simple. Ya. Jadi saya ulangi, kelahiran dia pun sudah beribu-ribu tahun ada nubuatan akan lahir di kota Daud yang namanya Bethlehem, di desa Efrata. Itu desanya. Ini kampung peternakan ini di sini. Ini sudah dibacakan oleh orang Yahudi bolak-balik di gereja, di rumah ibadah. Ya, di rumah ibadah itu selalu dibacakan kitab-kitab orang Ibrani, kitabnya Musa dan sebagainya. Ya. Jadi yang saya katakan di sini, tidak usah heran kalau dia tidak membela diri. Ya. Secara manusia memang dia pasti merasa sakit karena dia manusia juga. Karena datang dia di dalam wujud manusia, seperti tubuh saudara dan tubuh saya itu tubuhnya. Tidak ada bedanya. Saudara haus tatkala kurang minum, dia juga haus tatkala kurang minum. Saudara lapar tatkala kurang makan, dia juga lapar kalau dia kurang makan. Dan dia juga merasa sakit tatkala ditampar, sama seperti saudara dan saya. Jadi nggak ada bedanya. Sebagai manusia biasa, dia sama perasaannya dan sebagainya. Tetapi di dalam dirinya itu ada pribadi Elohim, ketuhanan, dan memang dia itu Tuhan yang menjelma di dalam manusia. Dan pribadi kedua adalah sebagai manusia biasa. Sampai gundul seperti kepala saya ini, kepalamu,
memikirkan itu tidak akan bisa Anda terima. Kalau dengan ini rasio jiwa, bahkan sampai sejauh mana Anda belajar kemanapun, tidak akan pernah Anda aminkan. Tapi banyak orang tanpa tamat SD pun, kalau memang Roh Kudus, kalau memang Tuhan itu mau saudara yakin sama Dia, kenapa tidak? Dia kasih kebenaran itu. Disanggupkan Anda percaya dan betul-betul mengaminkan, bukan hanya percaya ya. Bukan hanya percaya. Karena simbolis bolak-balik saya sering katakan, iblis juga percaya bahwa Dia memang pencipta langit dan bumi. Dia tahu kok. Dia percaya dan kenal betul. Tetapi bedanya Dia tidak mau satu tubuh dengan Dia, yaitu Tuhan itu. Dia mau memisahkan dirinya. Jadi bagi orang-orang yang satu tubuh dengan Dia itu, tentu orang yang sudah percaya, orang yang sudah mengenal, barulah orang itu bisa satu tubuh sama Dia. Dan syarat terakhir, kalau Dia meminta saudara dan saya satu tubuh, itu pula syarat yang terakhir ini. Jangan sampai lupa. Karena tidak seorang manusia pun bisa memaksakan dirinya untuk satu tubuh dengan Sang Kristus atau sama Tuhan. Tidak bisa. Dia tahu siapa yang layak untuk satu tubuh. Siapa yang layak menjadi carang-carang daripada anggur itu, pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sampai kapanpun saudara meminta, menangis dan apa semuanya, berusaha menjadi sebuah carang dalam pokok anggur itu, apalagi minta saudara berbuah, tidak akan dikasihnya. Renungan yang paling panjang lagi. Setiap pohon apapun namanya, ada saja carang yang tidak menghasilkan buah. Amin. Amin. Katakan pohon apa? Pokok mangga, pokok rambutan, pokok apapun itu. Ada saja carang yang tidak menghasilkan buah sampai layu dia. Perhatikanlah. Ya, perhatikan. Jadi enggak jaminan kalau saudara sudah satu tubuh dengan Dia, sudah percaya dan mengenal Dia, masih ada lagi yang dimintakannya. Tidak cukup hanya itu. Apa yang dimintakannya? Lakukan apa yang Dia mau. Ini yang paling berat, saudaraku. Saya tahu perhatian saudara ini serius sekali dia, karena banyak cerita yang baru pernah didengar. Ya, ceritanya begitulah. Syarat yang terakhir ini yang paling sulit dilakukan. Kalau untuk percaya dan mengenal Dia, tidak terlalu sulit. Apa rupanya syarat yang paling berat? Perhatikan cerita saya. Ini cerita di sini, bukan cerita saya ya. Cerita di Bible ini, ada seorang pemuda kaya menanyakan, Tuhan, bagaimana syarat untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu? Bagaimana syaratnya Tuhan? Katanya. Aku sudah melakukan yang baik kepada sesama manusia. Uangku banyak ku dermakan, uangku banyak ku sumbangkan karena aku kaya raya. Aku tidak melanggar hukum Musa, the Ten Commandments, 10 firman Tuhan yang diterima Musa dari Elohim itu sendiri. Tak satu pun kulanggar. Apakah ada syarat lain? Perhatikan baik-baik. Juallah semua yang ada padamu. Juallah hartamu. Dan ikutlah aku. Saudara tahu nggak akhirnya? Pemuda itu meninggalkan Tuhan pada saat itu. Tatkala dikatakan juallah.
dia kaya raya. Ya. Yang ini yang sulit. Bagaimana mungkin aku menjual kekayaanku mengikut dia? Padahal dia bilang tadi, aku tak satu pun melanggar hukum Tuhan. Tetapi kalau untuk menjual hartaku bagaimana? Apa mungkin? Saya mau katakan kepada saudara-saudara, memang sulit, tapi ada manusia yang bisa melakukan itu. Sampai sekarang tidak sebanyak manusia yang tidak bisa. Artinya ada manusia lebih banyak mengutamakan melayani dia, melayani Tuhan daripada mencari uang. Amin. Amin. Ah, itu terbalik. Memang perlu jualan, mencari uang dan sebagainya karena kita perlu makan. Tetapi yang saya maksud ini adalah lebih banyak waktunya terbuang kepada kebajikan dan kemurahan. Lebih banyak otaknya, pikirannya, hatinya, batinnya kepada merenungkan firman Tuhan. Terbalik dengan orang yang mau cari duit. Bangun tidur sudah uang dipikiri. Mau tidur uang dipikiri. Tetapi jumlahnya cuma sedikit. Amin. Nah, itu. Jika saudara belum memenuhi syarat itu, saudaralah yang tahu apa saya sudah satu tubuh dengan dia dan sudah melakukan kehendak. Ada banyak pendeta-pendeta pelayan Tuhan, ya, yang makan gaji, yang mendapatkan biaya-biaya bulanan dan tahunan dan semuanya, ya kan? Saya tidak mengkritisi, tapi kenyataan. Betul nggak hari-harinya melayani Tuhan atau memikirkan bagaimana gajinya naik, bagaimana ya untuk keluarganya yang akan pendidikan sekolah dan sebagainya. Kami banyak ini pendeta-pendeta ini juga memikirkan itu, lebih banyak malah. Jadi hanya sedikit yang betul-betul hati dan pikirannya, waktunya lebih banyak dikasih kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Dan selanjutnya saya mau katakan kepada saudara-saudara. Tempo hari khotbah saya mengatakan ada istilahnya ya perjuangan dan anugerah. Memang betul-betul orang bisa selamat di dunia ini maupun nanti ke surga, itu bukan semata-mata hasil usaha manusia, tetapi hanya anugerah lewat kematiannya saudara dan saya diselamatkan. Ya, tidak harus saudara untuk mengorbankan diri seperti banyak ajaran yang salah. Ya, saudara mengorbankan diri ya untuk mencari keselamatan ya ke surga. Ini zaman bom di mana-mana terjadi mulai sekarang ini. Saudara nggak lihat? Bahkan hari kemarin itu di Jakarta di Mabes polisi ya sudah terjadi aksi-aksi bom bunuh diri karena dia percaya lewat kematiannya dia langsung ke surga. Ya, saya tidak bicara agama lain. Ya, karena keputusan daripada negara Republik Indonesia melalui putusan Majelis Ulama Indonesia, orang yang bunuh diri itu bukan orang Islam. Negara kita mengenal Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan itu sudah disangkal. Orang-orang yang mau bunuh diri, mati jihad katanya itu bukan orang Muslim. Karena bukan ajaran daripada agama itu masalah bunuh diri. Itu ajaran sesat. Dan ini yang dibasmi negara kita, orang-orang seperti ini. Dan mereka tidak segan-segan ya membunuh yang bukan satu akidah sama mereka. Ya, harus satu akidah sama mereka itu. Dan mereka itu mengharamkan uang disimpan di bank.
mengharamkan menyanyi Indonesia Raya, mengharamkan apa yang sudah diputuskan dalam negara kita ini. Jadi apapun keputusan dari negara Republik Indonesia jangan turuti. Bahkan pemilihan umum pun dilarang. Itu mereka berdosa katanya. Makanya mereka tidak ikut memilih dalam tingkat apapun. Nah, inilah ajaran sesat yang terjadi di negara kita ini, yang sekarang ini sudah mulai bergerak. Ya, kemarin di Makassar, ya, tidak lama di kantor besar markas kepolisian Republik Indonesia, dan kita lihat lagi nanti akan terus bertambah dan bertambah. Makanya di Polda sekarang ini parkir sudah di belakang, nggak ada lagi bisa parkir di sini. Semua parkir di belakang sini, termasuk saya. Ya, jadi nggak ada alasannya pendeta di Polda parkirnya mas tidak, semua di belakang. Ya saya harus bijak lah. Kalau saya parkir di belakang jauh jalannya, saya parkir di Indomaret aja depan sini, tinggal jalan kaki sedikit. Jadi saya sudah singgung bagaimana keselamatan yang dijanjikan daripada Tuhan kita Jesus Christ Yesus Hamasiah. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tanpa melewati daripadaku engkau tidak akan menemukannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada pun seorang sampai kepada Bapa kecuali melewati aku. Itu udah jelas dikatakan. Jadi kalau ada yang bertanya, tidak pernah Jesus Christ, Yesus Hamasiah, Yesus Kristus mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya ini, siapa bilang dia tidak pernah? Tapi cuma itu dia katakan. Dia tidak mentenarkan dirinya, dia tidak mengobrol. Terkadang orang menyebut dia guru, orang menerima. Ya. Orang mengatakan dia nabi, ya enggak aja. Apapun dikatakan sama dia. Tetapi jelas dari lidahnya pun dia mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Siapa yang tidak memuliakan Bapakku, dia juga tidak memuliakan aku. Siapa yang tidak memuliakan aku, dia juga tidak memuliakan Bapakku. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itulah Elohim. Elohim adalah pencipta langit dan bumi. Saya tidak mau lagi memakai istilah ALLLAH, karena makin lama orang sudah membahas itu, memang hanya di Alkitab Indonesia lah memakai nama itu. Ya, ALLAH itu di kitab Ibrani mula-mula pun tidak menyebut itu. Tetapi tidak menjadi masalah kalau saudara masih menyebut itu. Tetapi bukan nama dirinya itu. Nama dirinya jelas YHWH, huruf mati. Makanya selalu dikata Yahweh, Yahuwah katanya di Alkitab bahasa Batak. Karena sulit membaca huruf mati. Macam mana saudara membaca YHWH? Ditambahlah huruf hidup jadi Yahweh. Tidak ada salahnya, lidah kita bukan lidah orang Ibrani. Bahasa mereka bukan bahasa kita. Jadi masalah itu kembali kepada saudara-saudara bagaimana nyaman untuk mengatakan itu. Tetapi saya berusaha mencari kebenaran. Sesungguhnya siapa nama dia, dan saya tidak sembarangan menyebut. Lebih bagus saya katakan Tuhan Elohim, Adonai, ya, Lord, ya, Gusti, ya. Itu sebutan-sebutan artinya yang maha di atas yang maha, ya. Di atas yang paling mulia itulah sebutannya. Makanya orang barat Lord, you my Lord. Nah, jadi kalau soal itu kembali kepada saudara-saudara, bagaimana untuk memanggil dia dalam doamu, ya. Jadi jangan jadi perpecahan bagi kita
Kenapa mereka manggil ini? Saya tidak ada paksaan. Karena pernah saya katakan di Malaysia dilarang itu umat Nasrani memanggil nama itu. Sudah ada larangan itu. Indonesia ya tidak ada larangan itu. Yang pasti Alkitab ini terjemahan ke Ibrani dulu. Yang terjemahkan ini adalah seorang orang Jawa, suku Jawa yang beragama Islam. Dia terjemahkan karena dia pintar bahasa Ibrani. Kita harus akui itu. Ya, sah-sah saja, enggak menjadi ini najis, tidak ada salahnya. Ya. Apakah Masjid Istiqlal itu najis? Kalau yang bangun itu orang Kristen, enggak najis itu. Cina Baban yang bangun itu orang Kristen, udah meninggal. Dan umat Islam tidak mengatakan najis masjid itu. Tapi ada sekte yang mengatakan najis. Bukan orang Indonesia. Itu pula orang sebelah sana itu. Masjid mereka pun dibangun orang Kristen katanya. Oh, mereka sana itu. Saya belum pernah orang Indonesia dengar Masjid Istiqlal yang di Jakarta itu najis, kata dibangun oleh seorang Kristen. Dan inilah khotbah-khotbah saya tidak mau untuk membuat kita berjauhan. Bagaimana saya mencari persamaan-persamaan. Dan saya selalu tidak mau berkhotbah lewat agama, gereja. Karena saudara punya gereja masing-masing, saya punya gereja masing-masing. Saya tidak mengajarkan sekte, saya tidak mengajarkan garis-garis yang fanatik untuk saudara lakukan, tidak. Tetapi selalu saya mengajarkan kebersamaan, persaudaraan, kemerdekaan, kerukunan. Itulah saya berusaha untuk tidak menyinggung perasaan dari saudara yang punya gereja berbeda-beda dan saudara-saudara kita yang bukan seorang Kristen yang mendengar khotbah saya. Jadi banyak yang kita contoh bagaimana orang-orang yang sudah mendahului kita arti daripada beragama itu. Ya. Belakangan ini banyak statement-statement daripada pemuka agama Muslim, Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu Buddha. Ya, pernyataan-pernyataan yang ada kesatuan kita di dalam berbineka tunggal ika, berpancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ini yang patut kita dengar. Yang membuat Indonesia aman-aman saja tanpa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kita akan berperang di sini. Tetapi banyak penyusup sekarang ini, inilah yang dikejar polisi Republik Indonesia, membawa agama tetapi menghancurkan kebineka tunggalan, bineka tunggal ika. Sekalipun berbeda-beda, kita tetap satu. Beda suku, beda agama, beda gereja, tetapi kita satu pemahaman bahwa ada pencipta langit dan bumi dan ada penghakiman kepada orang yang hidup dan yang mati, dan ada sorga dan neraka, dan ada hakim yang nantinya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini ada cukup, ini aja cukup. Ini aja kita pertebal lah. Kita pertebal iman kita, percaya kita bahwa kita berasal daripada debu tanah. Itu sudah kita aminkan bersama. Ya. Dan kita akan digantikan wujud kita nanti di sorga. Sama-sama punya keyakinan yang sama. Di sorga kita tidak memakai ini lagi. Jadi cari persamaan, jangan cari perbedaan. Ya. Khususnya soal penghakiman. Sama-sama kita sedang menunggu hakim di atas segala hakim. Ya. Sebagian mengenal namanya Jesus Christ, sebagian memanggil namanya Isa Al-Masih. Dan mungkin juga ada nama yang lain. Yang pasti dunia sedang menantikan dia. Jadi saya tidak semata-mata saya berbicara tentang agama, saya tidak berbicara tentang sekte-sekte, tetapi apa yang menjadi iman daripada kita orang Indonesia ini, yaitulah yang saya sampaikan. Persiapkan dirimu tatkala besok
hari Minggu ya, saya janjikan kita ada perjamuan kudus. Dan bagi saudara yang belum pernah dibaptis, ya, jika saudara sudah mempunyai keyakinan yang teguh bahwa memang ada pencipta langit dan bumi, dan kita berasal daripada Dia, dan Dia mempunyai rencana yang indah kepada manusia itu untuk hidup bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya, bukan dengan memakai tubuh kita ini. Persiapkanlah dirimu, ya, dan lakukanlah pertobatan. Jika saudara sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau ada mengatakan bertobat dulu baru menerima Dia, ya itu dialah itu. Ya, akan sulit bagi kita mengadakan pertobatan tanpa bersama-sama dengan Dia. Karena saya yakin sulit manusia bertobat tanpa Dia ada di dalam kuasa daripada firman-Nya. Amin. Amin. Tidak mungkin. Cenderung manusia melakukan kejahatan. Ada dua orang ini yang di sebelah kiri saya ini, kita di sini bersaudara di sini. Ya. Bersaudara. Ada yang terjebak, ya, ada yang dibujuk-bujuk melakukan kejahatan. 3 kali tidak mau, yang keempat mau, ketangkaplah dia. Nah, inilah kawan ini. Menyesal dia sekarang. Siapa yang menghajar dia di sini sekarang? Hanya orang yang tidak bersalah lah yang berani memukul dia. Walaupun saya dulu pernah kena begal saya. Pernah kena begal saya. Dulu kawan kita yang begal di sini senang kali dia. Ingat ya? Yang putih-putih orangnya. Nggak takut dia. Dia ngaku kok. Banyak yang benci sama begal, dan kita di sini pun saya yakin mungkin pernah kena begal juga. Tapi apa mau dikata? Senasib kita kawan, kata ya sudahlah. Sama-sama kita menantikan, ya, sama-sama kita. Jadi jujurlah kita. Jangan kita menghakimi orang lain sebelum kita menghakimi diri sendiri. Amin. Janganlah, jangan tambah-tambah dosa. Ingat nggak bagaimana seorang pelacur yang dibawa oleh orang-orang Farisi di rumah ibadah? Tatkala Yesus ada di situ, Tuhan, ini tertangkap seorang pelacur. Hukum Yahudi, hukum Taurat mengatakan dia harus dirajam mati. Tenang-tenang aja dia menjawab itu. Siapa yang merasa tidak berdosa, dialah duluan melempar batu sama dia. Semua tahu orang berdosa dan semua tahu diri, tak satu pun yang berani melempar batu sama pelacur itu. Jadi kawan ini ngaku merampok, nggak begal. Jadi saudara yang ada di sini pernah dirampok, saya pun pernah dirampok, nggak saya hajar dia, enggak. Saya pun seorang berdosa saya. Siapa yang mau memukul dia kalau mau dihakimi sini? Itu satu contoh nyata kalau kita fair, kalau kita jujur sama diri kita sendiri. Janganlah hakimi orang lain sebelum saudara menghakimi dirimu sendiri. Sedikitnya 5 orang. Sedikitnya 5 orang yang harusnya mati di tengah jalan saya selamatkan. Ketangkap itu. Mencuri, merampok. Minimal 5 orang itu. Ada yang paling tragis lagi itu. Balok yang di pinggir jalan besarkan itu. Balok pemisah itu. Batu bata yang besar itu. Itu sudah mau diayun di kepalanya. Udah siap begini saya pukul orangnya. Kalau enggak udah hancur. Kayak tahu kepalanya ini. Setelah tidak jadi mati itu yang merampok itu apa dibilang, menangis dia. Baru sadar saya. Kalau tidak mati dia itu tadi, aku udah sungguh-sungguh. Terima kasih kalau saya mukul. Saya pukul dia nggak jadi. Saya tidak pernah memikirkan mereka menduga saya kelompok yang merampok itu. Ada berapa kali saya dikira menduga bahwa saya terlibat perampokan itu. Saya tidak peduli. Ada lagi sudah dipukuli, ditendang, ada bambu-bambu kebetulan masih bisa menjolok bambu dari
selangkangan saya ini. Udah seret, dia apa lagi? Ditusuknya lagi. Waduh, bagaimana? Satu melawan berapa orang yang keroyokan dia? Karena memang terbukti perampok. Jadi itulah yang diminta Tuhan juga sebagai persyaratan. Ya kan? Jika saudara tidak melakukan yang baik di matamu, engkau berdosa. Engkau tahu yang baik di matamu, tidak kau lakukan, engkau berdosa. Ingat itu kawan. Tidak gampang mengikut dia. Sulitnya adalah kita harus berkorban. Ada kesempatan mencuri, ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, saudara tidak melakukannya. Malah saudara katakan rezeki. Kita mainkan ini? Iya. Malah kita bilang rezeki kan? Kesempatan untuk mengambil barang orang lain. Itulah sulitnya bagaimana kita mengikuti syarat yang terakhir. Bahkan yang sering saya katakan dalam Matius 28 itu, ayat 18, 19, 20, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan seperti apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Nah ini dia, yang terakhir itu. Ajarlah mereka melakukan seperti apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Nah ini. Matius 28 ayat 18, 19, 20. Inilah dasar pentakbisan saya sebagai pendeta misionaris. Saya ditabiskan melalui ini, seolah-olah ya memang Yesus sendiri yang mengatakan itu sama saya melalui hamba-hambanya. Jadi kalau saudara rindu untuk menerima baptisan kepada ini, bergurulah. Tidak usah menjadi sarjana teologi, master teologi, atau doktor teologi. Yang penting di situ pentahbisan. Pentahbisan itu bukan pendidikan formal, saudara mendapatkan gelar, enggak. Jadi pendeta, penginjil, misionaris itu pentahbisan itu, bukan gelar itu. Jadi saya tidak panjang lebar, ya. Besok hari Minggu persiapkanlah dirimu. Yang saya ingatkan dari ibadah kita hari Minggu kemarin, ya 2 kali khotbah saya berturut-turut, hari Minggu kemarin dan hari Kamis sekarang ini, mempersiapkan kita dalam perjamuan kudus. Saya ulangi apa yang dikatakannya sebelum dia ditangkap. Makanlah roti ini, pertanda engkau dan dunia sudah mencabik-cabik tubuhku. Bikinlah ini peringatan bagimu, bagi kalian. Minumlah anggur dalam cawan ini, pertanda bahwa darahku sudah engkau tumpahkan. Bikinlah peringatan akan daku. Itulah manfaat daripada perjamuan kudus, agar kita selalu mengingat bagaimana dia menderita dan mati untuk kita demi menanggung dosa-dosa kita. Menanggung dosa-dosa kita bukan otomatis. Ini perkataan saya yang terakhir. Bukan secara otomatis atau dengan sendirinya, tetapi harus dari diri kita sendiri datang kepada dia melalui apa? Pengakuan dosa dan minta dosa diampuni. Sekali lagi saya katakan, pengampunan dosa tidak dengan sendirinya bahwa dia sudah menderita, mati dan disalibkan, tetapi kita harus datang kepada dia, pengakuan dosa, akuilah dosamu, akuilah dosaku, dan minta dosa itu diampuni. Dan itu pun dia harus tahu. Anda ikhlas, saudara ikhlas, saya ikhlas enggak mengaku dan minta ampun, dia tahu.
Karena banyak di Bible ini ditulis, terutama perkataan daripada Raja Daud dan Raja Sulaiman. Tuhan mengakui, Tuhan mengetahui setiap hati manusia. Jadi tahu dia mana manusia yang ikhlas dan jujur dan betul-betul. Ada banyak manusia ini hanya untuk mencari rezeki, hanya untuk mencari kekayaan, hanya untuk mau menerima berkat baru dilakukan. Jadi enak kali kan? Hanya untuk kesenangan dia baru minta pengakuan dosa dan pengampunan dosa. Tetapi tidak ada kerinduan. Ingat, ini yang terakhir. Ingat ini juga. Tidak ada kerinduan sama seperti dia. Nah, ini dia. Kita harus sama seperti dia. Jadi banyak manusia mau sama seperti dia dalam kebangkitannya, tetapi tidak mau sama seperti dia dalam kematiannya. Jadi dua-duanya kawan. Pertama dia harus melihat, apakah saudara punya kerinduan sama seperti dia dalam kematiannya. Jangan kita selalu mengharap sama seperti kebangkitannya itu kuasa untuk bikin kita kaya, untuk kita bikin sehat, untuk kita bikin makmur dan sebagainya. Dia tidak akan datang kepadamu, dan dia tidak akan memberkatimu, dan dia tidak akan menerima engkau sebagai murid-muridnya. Karena apa? Tujuanmu, sekali lagi saya katakan, hanya memuaskan dirimu di dunia ini. Dia tidak akan pernah datang kepadamu, dan dia tidak akan memimpin langkah-langkahmu, dan engkau tidak disertai dalam jalan-jalanmu. Tetapi kalau tujuanmu yang sesungguhnya, aku mau seperti engkau Tuhan, to be like you, to be like Jesus. Pikul lakuk yang kupasang, ya, itu sering kita dengar. Pikul laku agar bebanku jadi ringan. Ya, ini hati-hati merenungkan ini. Ya, tanpa memikul salib kita tidak akan layak masuk surga. Artinya kita harus menderita, mengalahkan segala rencana-rencana dosa yang akan datang sama kita. Yaitu tadi seperti kawan ini. Ya, seharusnya dilawannya itu merampok itu, dia lihat ada objek, memang dia ikut-ikutan. Ya. Itu harus dilawan. Ada bapak-bapak mau pulang kampung pegang dompet, kelihatannya katanya memang dia orang kaya, dirampoknya dompetnya itu. Di situ ada berapa juta? 3 juta. Ada HP. Ini luar biasa kesaksian ini, nggak malu dia, diakui. Ada HP, ada STNK mobil. Tuhan bikin jalan kepada bapak itu biar pelakunya tertangkap. Tahu nggak caranya? Itu STNK mobilnya itu dikantongi. Datanglah raja polisi, ketahuan ini STNK mobil siapa ini kawan, katanya. Ketahuan, gugup dia. Diperiksa. Oh, ini yang kehilangan kemarin. Kau pelakunya? Oh enggak, bukan aku. Apa kau diperiksa? Nggak bisa ngelak lagi. Memang aku pelakunya. Sama dengan kawan kita begal kemarin, yang udah nggak di sini. Diakui, aku bodoh kali. STNK-nya ku taruh di bagasi sepeda motorku. Ketahuan lah, lo ini motor kemarin yang dibegal. Nggak bisa ngelak dia. Ya kan? Jadi Tuhan memperbodohkan dia, disimpannya STNK sepeda motor yang dibegal ini. Ketangkaplah dia. Itulah jalan-jalan Tuhan memberkati orang yang kalian begal, yang kalian rampok itu. Jadi bertobatlah kawan. Akui dosamu, nggak ada kesempatan. Semua di sini orang yang berdosa, termasuk saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita ngomong apa adanya lah. Iya, makanya saya suka dan Tuhan lebih suka kalau saudara mau. Ini udah bersaksi. Walaupun diakui 3 kali dia dibujuk melakukan perampokan, dia tidak mau. Yang keempat kali jebol juga. Lebih kuat suara iblis itu. 2 hari selamat,
makan uang berapa juta? 3 juta itu enak juga. Datang razia, saya ulangi cerita ini. Disimpannya pula STNK mobil di dompetnya. Datanglah polisi, curiga, diperiksa. Oh, ini yang kau rampok kemarin ya. Gak bisa mengelak dia. Jadilah penghuni di sini. Ini kawan kita. Itulah cerita. Jadi banyak cerita-cerita kita di sini. Yang saya mau adalah seperti perkataan Rasul Paulus. Ingat, bukan perkataan saya. Semua apa yang kulakukan dulu, kejahatan itu yang mengenyangkan saya, yang membuat saya berhura-hura, saya anggap sampah. Baca di sini. Semua kuanggap sampah itu. Jadi saudara pun yang melakukan kejahatan, ya, saya nggak usah beberkan satu persatu. Ada dalam hatimu sekarang, anggaplah itu sampah. Ya. Tak usah saya beberkan. Saya tahu beberapa orang sini kejahatan apa dilakukan. Bisa makan minum kok bisa kaya. Siapa bilang nggak bisa kaya? Kaya sekejap. Tapi samalah saudara dengan kesaksian Rasul Paulus. Apa dikatakan? Semuanya itu kuanggap sampah dan dibeberkannya. Termasuk pre-sex, termasuk kejahatan-kejahatan seksual dan sebagainya, menjual perawan-perawan gadis orang dan sebagainya. Itu dianggap sampah. Dan akuilah semuanya itu. Segala bentuk-bentuk kejahatan. Ya tergantung saudara. Kalau masih hidup di dunia ini dengan cara itu, ya lakukan. Tetapi kebanyakan orang setelah dia tahu napasnya sudah di ujung tenggorokannya, baru sadar. Ketakutan. Siapa yang nggak takut mati? Saya juga takut mati. Saya ingin juga 1000 tahun kalau boleh. Ya. Takut mati apanya? Walaupun memang harus mati. Ya takut nggak saya lagi, nggak lihat orang lagi. Ya ini semuanya. Walaupun memang kematian ini ya mengakhiri pertandingan saya. Kubayangkanlah badanku ini kan, ya mukaku ini cacing-cacing ya menggerogotinya. Walaupun nggak kurasakan ya, nggak kita rasakan itu ya, nggak kita rasakan lagi. Jadi nggak ada manusia yang nggak takut mati, semua takut mati. Disinilah terkadang kita baru mau bertobat, apalagi masih muda, ya bertobatlah aku katanya. Dan banyak sekali orang bernazar. Kalau saya tidak mati sekarang, saya bernazar mau jadi pelayan Tuhan. Banyak itu bernazar. Betul-betul. Ada juga udah selamat dia, tidak dilakukan nazarnya. Saudara tahu di sini orang yang bernazar mati. Ananias dan Safira ada di sini yang bersaudara. Dia bernazar kalau laku tanahnya akan kusumbangkan kepada gereja sekian persen. Begitu laku tanahnya, dia tidak jadi melakukan itu. Pada saat itu mati dia. Baca di sini ada. Di kisah raja-raja. Jadi hati-hati yang bernazar kepada Tuhan. Setelah pulang aku dari Prodeo ini, hotel ini, aku mau jadi orang baik-baik. Aku mau jadi pelayan Tuhan. Tetapi nazarnya tidak dilaksanakan. Hati-hati kawan. Jack Marpau, dia bernazar, tatkala aku keluar dari penjara, aku menjadi pendeta. Sampai sekarang dia pendeta. Datangi dia di Medan Mall, di situ dia. Makanya sering saya katakan, begitu dia bertobat, dia pendeta, banyak kali orang dengar khotbahnya, kesaksiannya. Saudara ingat lagunya yang terkenal? Ingat? Lagu apa? Yang kencang, lagu apa? Kita nyanyikan. Enak kali. Refrennya aja, kalau semua nggak hafal. Ini nih yang gitar. Enak kali lagu itu. Ayo, mainkan. Jorama dari kunci apa itu? Coba. Kurang naik. Dari A coba. Jorama. Dari mana itu? Ambil kunci.
ambil kuncinya. Enak lagu ini. Arek. Biasa aja kocokannya ya. Jora maaf, jora maaf, daulau kube si songoni, molo bebasa siap penjara. Gabe palmana asea. Kita nyanyi kan? Jora, jora maaf, jora maaf, damula okube si songoni, molodung bebasau, molodung bebasau. Siap penjara, gabe padita, gabe padita, nama. Siapa yang bisa lagu ini? Kata-katanya. Amang jaksa. Coba. Buka itu. Amang jaksa, berpahangi. Dari sida. Ayo nyanyi kita. Satu bulan di sana. Ada di apanya? Kata-katanya. Kuat. Terus. Masuk amang jak apa? Jora mau. Daulau kube si songoni, bolong bebasa siang penjara, gabe nadita nama. Ini bahasa India, artinya begini, dengar. Pak Jaksa, Pak Hakim, kapan aku mau disidang? Sudah 3 bulan aku di penjara. Hanya berkawankan nyamuk-nyamuk di sini. Ya, aku tidur di lantai katanya. Tolonglah sidang aku nggak tahan lagi di sini. Kalau sudah nanti bebas aku jadi orang yang baik-baik dan mau jadi pendeta aku. Itulah kesaksian dari Jack Marpaung. Dan sekarang memang betul begitu keluar dia dari penjara, menjalani hukuman di Pasar Senen. Siapa yang tahu Pasar Senen? Saya orang Jakarta dulu lama. Ditaruhlah di situ gerejanya, pakai apa ini namanya? Pakai sarung-sarung dikasih batas-batasnya. Jadi orang nggak lihat, di situlah ibadah pertama dia itu. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat dekat Atrium. Saya tahu sih, itu pasar orang Batak itu di situ. Ya, orang-orang Batak yang jualan dan kebanyakan orang-orang Batak juga. Jadi kalau cari andaliman, carilah di Pasar Senen ya. Ya, di situ. Jadi saya teringat lagi, ada waktu sedikit lagi, kisah anak yang hilang. Ya, sedikit lagi waktu, ada kisah di sini di mana seorang anak meminta warisan daripada orang tuanya. Anak bungsu. Bapak, kasihlah bagianku. Aku mau ke luar negeri. Saya mau meninggalkan negeri ini. Saya mau mengolah bagianku. Datang bapaknya, kau belum sanggup anakku memegang uang sebegitu banyak bagianmu. Artinya bapaknya ini sudah jujur
mau membagi harta bagiannya dengan abangnya. Anaknya ada 2. Banyak kali bagianmu anakku, janganlah sekarang, katanya. Tidak bapak, aku mau ke luar negeri, jauh-jauh, mau ku pergunakan sesuka hatiku. Akhirnya bapaknya memberikan bagiannya kepada anak bungsu. Pergilah anak bungsu ini merantau. Bukan melipat gandakan, bukan berusaha, berpoya-poya dia. Minuman keras, wanita-wanita, hahahi setiap hari. Ceritanya habislah uangnya. Tatkala habis uangnya, bekerjalah dia ke pengusaha ternak babi. Di sini ada ceritanya. Ya, kerjalah dia di perusahaan ternak babi sebagai tukang orang kasih makan babi. Suatu ketika makanan dia tidak cukup untuk dimakan pada hari itu. Dia coba makan nasi babi itu. Dilihat orang, kenapa kau makan itu nasi babi, bukan makanan kau itu? Kata pengawas, awas kuadukan kau. Nah, ketakutanlah dia. Kalau zaman di situ ketahuan mencuri dan apa semuanya, habis. Ya kan? Nasi babi pun tak boleh sembarang dimakan. Jadi singkat cerita, kelaparanlah dia, nasi babi pun tak bisa dimakannya. Ya, bayangkan nasi babi tidak bisa dimakannya. Karena itu hak babi-babi itu. Menyesallah dia, teringatlah bapaknya kaya raya, banyak karyawan bapaknya, kaya raya karyawannya, cukup makanan dan gaji. Berniatlah dia pulang. Pulanglah aku pak, aku nggak bisa lagi makan di sini. Bikinlah aku jadi karyawanmu. Karena karyawanmu cukup makanan, cukup gaji. Pulanglah dia kawanku. Pulanglah dia dengan bau kotoran babi tentunya namanya. Kasih makan babi. Pulanglah dia compang-camping. Di tengah jalan, dilihat bapaknya lah dia dari jauh. Ya, anak saya itu berjalan kemari. Betulkah dia? Oh betul dia. Begitu yakin dia lihat anaknya yang sudah tertati-tati, lari bapaknya itu dikejar, dirangkulnya. Anakku, kau pulang lagi. Kau pulang lagi, mari nakku. Jangan bapak, aku bau tai babi bapak. Jangan. Aku tak makan lagi di tengah jalan pun aku tak makan. Jangan rangkul aku. Aku mau melamar kerja samamu. Jadikanlah aku karyawanmu agar aku bisa makan. Di sana aku tak makan lagi. Nasi babi pun tak bisa ku makan bapak. Ampunilah aku, jadilah aku karyawanmu. Jangan panggil aku anak. Itulah singkat cerita di sini. Dia tidak mau dipanggil. Tidak, kau tetap anakku. Dirangkulnya lah anak ini, dibawa pulang. Apa kejadiannya? Sampai di rumah kerajaannya itu, disuruhlah semua pegawai pokoknya, potong lembu yang paling tambun. Potong sekarang, kita akan berpesta. Anakku sudah kembali. Anakku yang dulu hilang dah kembali. Anakku yang mati dulu sekarang hidup lagi. Potong, kasih baju yang cantik, sepatu baju yang cantik, dan sepatu yang cantik. Kasih topi kerajaan. Dihiasilah anaknya ini, berpesta poralah pada saat itu. Saudara-saudara tahu ceritanya lebih lanjut? Pulanglah kakaknya ini, dilihatnya ada apa ini kok rame-rame. Kenapa ada musik dan tarian? Adikmu sudah pulang kawan. Sekarang dipestakan, lihatlah dia sudah memakai pakaian kerajaan. Cemburulah abangnya ini. Disampalilah apanya bapaknya. Kenapa kau bikin perayaan adikku pulang? Dia yang sudah menghabiskan hartamu walaupun hartanya. Aku tidak pernah kau potong kambing pun. Dia pulang kau potong lembu tambun. Tidak adil itu bapak, kata, proteslah dia. Datang bapaknya. Tidakkah kita patut bersukaria adikmu yang dulu kita anggap mati bertahun-tahun, sekarang dia hidup kembali. Adikmu yang dulu hilang sekarang ketemu lagi. Marilah anakku. Ini semua harta ini adalah hartamu juga. Bukan hartaku, hartamu juga. Sadarlah abangnya ini. Rupanya kecemburuan dia itu bisa diluluhkan dengan adiknya ini. Akhirnya berpelukanlah kakak beradik ini. Jadilah pesta meriah. Anak yang pulang itu dan kakak yang cemburu ini semua tidak terlibat dengan dosa. Bapaknya bernyanyilah seperti ini. Ada lagu bapaknya seperti ini.
Coba C. Pulanglah anakku, ada ampun bagimu. Terus. Pulanglah anakku, ada ampun bagimu. Anak bungsu, oper lagi. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hatinya sangat susah.